Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Bilbinatil Masani dengan NIM 2022 10 11 03 11 550. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam dan komprehensif mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dan sebuah topik yang sangat fundamental dalam perkembangan hukum pidana Indonesia modern. Nah, pembahasan ini menjadi sangat penting bukan hanya bagi mahasiswa hukum atau praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat secara umum karena mencangkup bagaimana negara memperlakukan warganya yang melakukan tindak pidana, sebagaimana negara memandang konsep hukuman, serta bagaimana tujuan akhir dalam pemidanaan itu sendiri dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, di Indonesia saat ini berada pada fase transisi besar dalam hukum pidana, yaitu dalam berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Bersamaan dengan itu, Indonesia juga memperkuat pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini bukanlah dua aturan yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan erat, saling mengisi dan saling menentukan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memahami tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, kita tidak bisa melepaskannya dari konsep dan praktik sistem pemasyarakatan. Dalam sebaiknya, sistem pemasyarakatan itu tidak akan memiliki makna jika tidak dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional. Dalam sejarah perkembangan pemidanaan di Indonesia, dan untuk memahami antara hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, kita perlu melihat terlebih dahulu perkembangan sejarah pemidanaan di Indonesia. Pada masa kolonial, Indonesia menggunakan Wetboek van Strafrecht for Netherlands dan kemudian dikenal dengan KUHP lama. Dalam sistem ini, pemidanaan sangat dipengaruhi oleh paham retributif klasik, yaitu pandangan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal. Pidana penjara pada masa itu dipahami sebagai alat pembalasan atau sarana penjerahan melalui penderitaan fisik dan psikis, serta mekanisme pengasingan pelaku dari masyarakat. Narapidana tidak diposisikan sebagai individu yang perlu dibina, melainkan sebagai objek hukuman yang harus menerima konsekuensi atas perbuatannya itu sendiri. Dengan seiring perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pandangan tersebut mulai dikritik oleh para ahli pidana, mulai menyadari bahwa pemidanaan yang harus berorientasi pada pembalasan tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan, bahkan justru melahirkan kejahatan-kejahatan baru. Dan di sini kemudian muncul berbagai teori pemidanaan modern seperti teori prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum, tetapi memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat dalam jangka yang sangat panjang. Indonesia sendiri mulai memperkenalkan gagasan masyarakat itu sejak tahun 1060-an, memperkenalkan konsep bahwa penjarahan bukanlah tempat pembalasan, melainkan tempat pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi masyarakat yang berguna. Gagasan ini kemudian berkembang menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonesia yang secara resmi diatur dalam berbagai peraturan yang sangat kuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Dalam tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional,
KUHP nasional secara eksplisit merumuskan tujuan pembinaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perumusan tujuan ini merupakan hal yang sangat penting dalam KUHP lama yang bertujuan untuk pemidanaan tidak dirumuskan secara tegas. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, KUHP nasional memberikan arah yang sangat jelas tentang bagaimana pemidanaan itu harus dijatuhkan, dilaksanakan, dievaluasi. Pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi sosial yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pencegahan yang dimaksud ini bukan hanya pencegahan melalui rasa takut, melainkan juga pencegahan melalui perubahan perilaku pelaku tindak pidana. Yang kedua, pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Tujuan ini menegaskan bahwa terpidana bukanlah musuh masyarakat, melainkan individu yang harus dibimbing agar mampu kembali hidup secara normal dalam masyarakat. Yang ketiga, ada pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan tujuan ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suatu kerangka penyelesaian. Yang keempat, pemidanaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana sehingga pidana menjadi sarana refleksi moral, bukan sekedar penderitaan. Yang kelima, ada pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, yang menunjukkan bahwasannya penghormatan terhadap hak asasi manusia akan menjadi prinsip utama dalam melaksanakan pidana tersebut. Dalam konsep dan filosofi sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan ini adalah suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima dalam masyarakat. Dan dalam sistem ini, narapidana dipandang sebagai subjek pembinaan, bukan sebagai objek penghukuman, dan oleh karena itu lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat menjalani pidana penjara, tetapi juga tempat pendidikan sosial, moral, dan keterampilan. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan meliputi pembinaan kepribadian seperti pembinaan mental, agama, kesadaran hukum, serta pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja, keterampilan, dan produktivitas ekonomi. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga mengenal tahap pembinaan mulai dari tahapan awal, tahapan lanjutan, hingga tahapan akhir berupa asimilasi dan reintegrasi sosial. Semua ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan dirancang sebagai proses yang berkelanjutan dalam terencana, bukan sekedar menjalani masa hukuman. Dalam hubungan sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan, jika kita kaitkan secara langsung, maka dapat dikatakan sebagai sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tujuan itu pemidanaan yang harus bersifat normatif dan filosofis
tidak akan memiliki makna nyata tanpa adanya sistem pemasyarakatan yang mampu menerjemahkannya dalam praktik sehari-hari. Tujuan untuk pemasyarakatan terpidana misalnya hanya dapat dicapai melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian pula, tujuan untuk pencegahan pengulangan tindak pidana tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana penjara, tetapi harus disertai dengan perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku pelaku. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai jembatan antara pidana sebagai norma hukum dan pidana sebagai realitas sosial. Meskipun secara konsep hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan sudah sangat ideal, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, kurangnya petugas pembinaan, serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Dan oleh karena itu, keberhasilan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan masyarakat dan kebijakan negara secara keseluruhan. Dalam pembahasan hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan, kita tidak bisa melepaskannya dari perspektif hak asasi manusia itu sendiri. Karena baik KUHP nasional maupun sistem pemasyarakatan modern dibangun di atas prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. KUHP nasional secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia itu sendiri. Pernyataan ini memiliki makna yang sangat dalam karena menunjukkan bahwa sekalipun seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh negara, statusnya sebagai manusia yang memiliki hak asasi tetap tidak boleh dihilangkan gitu. Prinsip ini kemudian diterjemahkan secara konkret dalam sistem pemasyarakatan. Dalam pemasyarakatan, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar seperti hak-hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, serta hak untuk mendapatkan pembinaan yang sangat layak. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan HAM dalam melaksanakan pidana, agar tujuan pemidanaan tidak menyimpang menjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Jika pemidanaan hanya berorientasi pada penjarahan tanpa pembinaan, maka tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional justru akan bertentangan dengan prinsip HAM itu sendiri. Oleh karena itu, pemasyarakatan menjadi sarana untuk memastikan bahwa pemidanaan tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Baik, hubungan antara tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan tidak akan berjalan efektif tanpa peran aparat penegak hukum itu sendiri, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana. Hakim misalnya memiliki peran strategis karena melalui putusannya, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga menentukan jenis pidana, lamanya pidana, serta kemungkinan penerapan pidana alternatif atau tindak pidana yang sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. KUHP nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang pelaku, dampak perbuatannya, serta kemungkinan perbaikan perilaku melalui pembinaan. Hal ini menunjukkan bahwasannya sejak tahapan pemidanaan di pengadilan,
orientasi pemasyarakatan sudah mulai bekerja. Jaksa dan petugas pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwasannya pidana yang dijalani benar-benar diarahkan pada pembinaan yang dilakukan narapidana, bukan sekedar penahanan. Petugas pemasyarakatan bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan pembinaan, pendidikan, dan fasilitator reintegrasi sosial. Dengan demikian, hubungan antara tujuan pembinaan dan sistem pemasyarakatan bukan hanya adanya hubungan normatif antara undang-undang, tetapi juga hubungan praktis yang sangat bergantung pada kualitas dan integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam sistem pemasyarakatan sebagai sarana prevensi kejahatan jangka panjang, dalam hal ini seringkali masyarakat memahami hal ini untuk mencegah kejahatan hanya dalam konteks penangkapan dan pemenjarahan pelaku. Padahal dalam KUHP nasional memandang bahwasannya pencegahan secara lebih luas dan berjangka lebih panjang untuk narapidana tersebut. Sistem pemasyarakatan memainkan peran kunci dalam prevensi khusus, yaitu mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut tidak mengulangi kejahatan di masa depan, di masa depan. Dengan melalui pembinaan kepribadian dalam kemandiriannya, pemasyarakatan berupaya mengubah pola pikir, sikap, dan nilai-nilai yang sebelumnya mendorong seseorang melakukan kejahatan dengan memberikan keterampilan kerja, pendidikan, dan pembinaan mental. Pemasyarakatan membantu mengurangi faktor-faktor kriminogen seperti pengangguran, kemiskinan, dan keterasingan sosial. Jika sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik, maka mantan narapidana atau mantan seseorang tindak pidana tidak kembali ke masyarakat secara individu yang lebih berbahaya, melainkan sebagai individu yang lebih siap dalam hidup secara legal dan produktif seperti kehidupan biasanya. Inilah yang saya maksud bahwa sistem pemasyarakatan sejalan dengan tujuan pembinaan dalam melindungi masyarakat Indonesia, bukan hanya dalam jangka pendek melalui pemenjaraan, tetapi juga dalam jangka panjang melalui reintegrasi sosial. Baik, saya lanjutkan. Meskipun secara konsep hubungan antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan sudah sangat ideal, kita juga harus bersikap kritis terhadap realitas yang ada. Overkapasitas lembaga masyarakat dalam keterbatasan fasilitas pembinaan dan minimnya jumlah pembimbing kemasyarakatan serta stigma masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menghambat tercapainya tujuan pembinaan secara optimal. Dalam kondisi seperti ini, sistem pemasyarakatan berisiko hanya menjadi tempat di mana menjalani pidana secara administratif saja, tanpa pembinaan yang bermakna
Jika hal ini terjadi, maka tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional akan sulit tercapai. Bahkan berpotensi dapat melahirkan masalah sosial baru. Dan oleh karena itu, reformasi pemasyarakatan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui perubahan peraturan, tetapi juga melalui peningkatan kualitas kepada sumber daya manusia, anggaran, serta keterlibatan masyarakat itu sendiri. Kenapa masyarakat perlu dilibatkan? Menurut saya masyarakat itu perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan karena keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada penerimaan sosial terhadap mantan narapidana tersebut. Dan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, kita perlu melihat dari perspektif teori-teori pemidanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Dan secara klasik dikenal beberapa teori pemidanaan utama, yaitu teori pembalasan atau retributif. Teori ini mencegah atau utilitarian serta teori gabungan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dalam perkembangan modern, muncullah pula teori rehabilitatif dan restoratif yang menekankan tentang perbaikan pelaku serta pemulihan hubungan sosial. Dalam KUHP nasional secara jelas menunjukkan bahwasannya Indonesia tidak lagi menganut teori pembalasan secara murni. Hal ini tercermin dari rumusan tujuan pemidanaan yang menekankan pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta secara tegas menolak pemidanaan yang merendahkan martabat manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan menjadi manifestasi nyata dari teori rehabilitasi dan restoratif. Pemasyarakatan berangkat dari asumsi bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari niat jahat semata, tetapi seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijalankan melalui sistem pemasyarakatan tidak semata-mata bertujuan membuat pelaku menderita, tetapi berupaya menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut, sehingga pemidanaan benar-benar memiliki fungsi korektif dan preventif. Begitu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah implementasi teoritis yang praktis dan paradigma pemidanaan modern yang dianut oleh KUHP nasional itu sendiri. Dalam konsep keadilan sosial dalam negara kita, negara Indonesia, pembahasan ini mengenai sistem pemasyarakatan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep keadilan sosial, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan atau berdasarkan Pancasila.
Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga ada pada keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak memperdalam ketimpangan sosial. Masih banyak pelaku tindak pidana berdasarkan dari kelompok-kelompok masyarakat secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi rentan jika pemidanaan hanya berorientasi pada pemenjaraan itu sendiri tanpa pembinaan yang dilakukan oleh pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan justru berpotensi menjadi tempat di mana reproduksi masalah sosial bukan tempat penyelesaian masalah itu sendiri. Dengan melalui sistem pemasyarakatan yang hanya berorientasi pada pembinaan dan kemandirian, negara kita berupaya memberikan kesempatan kedua kepada narapidana itu sendiri untuk memperbaiki hidupnya. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang memberikan pelaku yang adil dan proporsional, bukan sekedar hanya pelakuan yang sama secara formal. Baik, sekian, terima kasih atas kesempatan dalam menjelaskan pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.